Poin pertama yang akan kita bahas di sini yang adalah tentang pengertian dan karakteristik kewirausahaan. Pasti kalian semua sudah mengenal atau sudah tahu tentang wirausaha dari SD ataupun dari SMP, karena memang ini dipelajari pada waktu SMP kemarin. Nah, kita hanya di sini akan mengulang-ulang saja. Wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, dan gagah berani. Sedangkan wirausaha berarti perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, mengatur permodalan, mengoperasikannya, serta memasarkannya. Tentunya berbeda dengan sebelumnya. Pelaku wirausaha disebut dengan wirausahawan dan entrepreneur. Nah, selain itu, wirausaha juga diartikan sebagai sikap atau perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan tentu memiliki sifat-sifat yang luar biasa baik, atau kita kenal dengan sifat-sifat wirausahawan. Yang pertama sifat wirausahawan itu adalah percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan. Yang kelima, keorisinalitasan atau keaslian. Dan yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Baik, Sir akan menjelaskan masing-masing dari sifat kewirausahaan yang telah terbahas sebelumnya. Yang pertama adalah sikap percaya diri. Merupakan sikap atau keyakinan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, inisiatif, kreativitas, dan keberanian berkarya. Kemudian yang kedua adalah sikap berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras, sehingga nanti akan menghasilkan perilaku inisiatif. Perilaku inisiatif ini akan diperoleh melalui pengalaman dan pengembangan dengan cara mendisiplinkan diri, kebiasaan berpikir kritis, dan semangat berprestasi. Kemudian sifat yang ketiga adalah sikap berani mengambil risiko. Inovasi ataupun kebaruan tidak akan muncul jika kita tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan daripada usaha yang kurang menantang. Kemudian sikap yang keempat adalah sikap berjiwa kepemimpinan. Merupakan sikap yang memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugas serta berlaku adil. Seorang wirausahawan harus memiliki sikap kepemimpinan untuk menciptakan produk-produk yang lebih baru dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian sifat yang keempat adalah sikap keorisinalitas atau keaslian. Keaslian muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil berbeda, atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir kreatif. Keaslian ide dan pemikiran diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Kemudian, sikap yang selanjutnya adalah sikap berorientasi ke masa depan. Masa depan memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dengan yang ada pada saat ini. Seorang wirausahawan harus berani melihat peluang dan tantangan, tidak hanya yang ada saat ini, melainkan juga yang akan ada di masa depan. Nah, itulah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan agar usaha yang dibuat dapat berkembang dan sukses di masa depan. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki sifat-sifat tersebut?
tidak perlu dijawab. Cukup Anda renungkan saja. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil risiko. Gagal dalam melakukan sesuatu adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Jika gagal, coba kembali. Tentu dengan membuat perhitungan dan perencanaan yang lebih matang dari yang sebelumnya. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan yang telah disediakan.